Wow, ternyata kita diberikan pop mie mini yang nanti kita bisa seduh menggunakan dispenser yang ada di sini. Luar biasa, ada pop mie segala loh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi ini aku baru selesai makan. Seperti biasa aku makannya di kantin belakang di parkiran mobil ini ya. Biasa aku makannya di warung Mang Ujang. Nasi, pecel ayam, itu enak sekali. Harganya murah, cuma Rp25.000 aja. Udah sama tempenya 3, sama es Good Day Mochaccino. Jadi hari ini aku akan menuju ke Madura, teman-teman. Aku akan naik bus Pandawa 87 yang baru aja membuka rute barunya dan kelas barunya. Kalau kemarin kan kita udah cobain Pandawa 87 yang sleeper ya, yang Dream Coach dari Pulau Gebang ke Madura. Nah, Pandawa baru lagi membuka yang eksekutif dari Jakarta menuju ke Madura, Sumeneb, dan hari ini kita akan coba naik bus Pandawa 87 yang eksekutif. Dan sekarang sudah jam 12:45 menit. Sebenarnya bis yang kita naikin itu pemberangkatannya jam 13:15 dari Terminal Pulau Gebang. Jadi masih ada waktu setengah jam lagi untuk pemberangkatannya. Tapi sekarang bisnya sudah standby di atas. Jadi ayo kita langsung naik ke atas, tukar tiket dulu di lantai 2 dan langsung naik ke lantai 3 tempat keberangkatannya. Yuk. Iya teman-teman, sekarang aku sudah berada di bagian dalam dari Terminal Pulau Gebang. Buat teman-teman yang belum pernah ke sini, jadi Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur ini untuk bagian terminalnya itu terbagi dari 3 lantai. Lantai pertama ini ada yang jual makanan-makanan, ada Alfamart, Indomart, ada ATM Center, ada masjid juga. Nah, untuk lantai 2-nya ini adalah penjualan tiket. Jadi agen-agen perwakilan itu ada di lantai 2. Untuk lantai 3 itu untuk keberangkatan busnya. Dan sekarang kita sudah berada di lantai 3 adalah tempat keberangkatan dari bis. Jadi yang bisa naik ke sini adalah penumpang yang memiliki boarding pass, teman-teman. Kalau nggak punya boarding pass nggak bisa naik ke atas sini. Dan ini dia bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Madura, Sumeneb. Wow, menggunakan sasis premium Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dan di sebelahnya ada juga bus yang menuju Banyuwangi Sleeper nih. Wow, banyak banget ya Pandawa 87. Dan kita sudah tukar tiketnya. Ini boarding pass yang tadi aku bilang. Tanpa boarding pass ini kita nggak bisa naik ke atas. Dan tiketnya seperti ini, masih sama seperti tiket Pandawa yang lama ya. Seperti ini bagian depannya dan bagian dalamnya seperti ini. Ada namanya Mas Arka kurang N, Pulau Gebang, turunnya di Sumeneb. Harganya Rp450.000. Ini ada plat nomornya T7608DD. Kayaknya salah deh platnya. Harusnya ini T7678DD. Terus di sini ada keberangkatannya jam 13.15. Nomor kursinya nomor 1B paling depan. Nah, sekarang 12.53 jadi sebentar lagi kita akan diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Jadi kita sambil lihat-lihat dulu ya, ini bisnya seperti apa. By the way, ini namanya atau nickname-nya ini Paris. Tuh. Dan seperti biasa di bagian depannya ada tulisan warna-warni ABG 87 ini tulisannya.
Terus juga kita ke bagian samping yuk. Ini warnanya biru. Kalau biru gini kalau nggak salah berasal dari pool yang Karawang ya teman-teman. Dan bagian belakangnya seperti ini. Dia memakai velgnya sudah diganti velg aluminium. Jadi keren sekali. Dan kalau kita lihat bis ini kelihatan bis yang sangat kerawat ya teman-teman. Bisa dilihat dari bodinya tuh masih mulus banget. Padahal bis ini bisa dibilang bukan bis yang masih muda umurnya. Udah lumayan berumur lah ya. Dan bagasinya seperti ini, besar bagasinya. Juga toiletnya ini berada di bagian paling belakang, bukan toilet tengah ya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Oke, jadi sekarang kita sudah di bagian dalamnya. Dan ini aku pindah duduknya ke bagian belakang. Padahal tiketku ini tiket nomor 1B. Karena di nomor 1A-nya itu ada bapak-bapak yang sama anaknya. Jadi kasihan kalau aku duduk di sampingnya, nanti bapaknya harus mangku. Jadi aku pindah aja ke bagian belakang. Nah, untuk kursinya ini dia konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Dia pakai kursi Aldila dan warnanya biru. Sama seperti sendal jepitku warnanya biru. Wis, kita udah kayak dress code ya. Terus juga di sini ada leg restnya dan di bagian belakangnya ini ada cup holder, juga ada net penyimpanan di bagian bawahnya ini. Jam 1:09, lebih cepat 6 menit dari jadwal seharusnya yaitu jam 1:15. Ini kita sudah diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Perjalanan dari Jakarta, Terminal Pulau Gebang menuju ke Sumeneb, Madura biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 13 sampai dengan 15 jam perjalanan. Dan hari ini bisnya Pandawa yang masuk ini warnanya biru semua loh. Kompak banget. Warnanya biru semua tuh. Dadah, duluan ya. Nanti kita ketemu di jalan atau di rumah makan Raos Eco Gringsing. Dan ini kita sudah mau meninggalkan Terminal Terpadu Pulau Gebang. Wah, bulan ini aku kayaknya berapa kali ya kesini ya? 1 bulan ini paling 3 kali atau 2 kali gitu ya. Terakhir naik Pandawa deh. Nah, itu ada bus Rosalia Indah juga yang baru masuk ke Terminal Pulau Gebang. Kalau lihat bis itu jadi keinget foto ini. Lucu banget gak sih fotonya? Kemudian untuk posisi duduknya, untuk tinggiku 175 cm, ini seperti ini posisi duduknya ya. Masih enak banget, luas banget legroomnya ke bagian depan. Dan ini bisa kita turunin menggunakan tuas yang ada di sini. Nah, kalau bosan selonjoran bisa begini. Kalau pengen selonjoran kita bisa naikin lagi leg restnya. Dan juga di sebelah kiri kita ini kita diberikan armrest yang bisa kita naikkan seperti ini dan bisa kita turunkan seperti ini. Aku sih lebih enak dinaikin biar jadi sandaran dari tangan. Oke, kemudian di sebelah sini ada tuas untuk menurunkan si sandaran punggungnya. Nah, kalau kita full diturunkan maka seperti ini. Tuh, enak ya. Ini kalau rebahan udah enak lah tuh. Bedain sama sebelahnya sama yang kursi tempatku. Enak sekali. Kemudian di bagian atasnya sama seperti Lover Jetbus 3 pada umumnya, di sini ada 2 colokan USB slot dan juga di sini ada lampunya. Ada 2 lampu yang akan membantu kita ketika malam mau baca buku atau ada barang jatuh bisa pakai lampu ini. Kemudian di bagian atasnya ini ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya nih. Tinggal dibuka seperti ini dan kita bisa naruh barang di atas. Tapi kali ini aku naruh barangnya di sebelah sini aja karena kebetulan bisnya tidak terlalu penuh. Ini hari Minggu ya. Dan di sini ada TV. Jadi di bus ini ada 2 buah TV di bagian belakang dan juga di bagian depan sebagai hiburan dari para penumpang yang naik bus ini. Dan fasilitas selanjutnya adalah ini, dispenser persis di sebelah kita. Dan di sini sudah disediakan beberapa minuman seperti teh dan juga kopi yang bisa kita seduh sepuasnya sepanjang perjalanan menggunakan bis ini. Luar biasa, fasilitasnya lengkap. Kemudian kalau kita nengok ke bagian belakang, di bagian belakang ini ada smoking area di sebelah kanan dan juga ada toilet di sebelah kiri. Nah, jadi seperti itulah full fasilitas pokoknya bis ini. Dan kita lihat ke atas, ada banyak pengharum ruangannya, ada stella matic-nya juga. Jadi di dalam bis ini tuh wangi sekali teman-teman, bikin tambah nyaman gitu. Dari Terminal Pulau Gebang ini kita ternyata exit di Cibitung dan ini kita masuk ke jalan tol Cibitung yang baru ini ya teman-teman. Aku lupa nama tolnya ini apa. Jadi ini menuju ke Cibitung untuk mengambil penumpang. Jadi buat teman-teman yang domisilinya dekat Cibitung bisa nih naik bus Pandawa 87 ini.
Nah, untuk agen atau perwakilannya Pandawa 87 ada di sebelah sini tuh. Ada banyak sekali agen-agen dan juga perwakilan-perwakilan bus di Cibitung ini. Jadi tinggal ini ya, kedatang ke sini untuk memesan tiketnya. Dan wah, ini ada bakso enak banget dong. Kok aku lapar lagi ya. Nih, bakso kayak gini tuh enak nih karena dia pakai bihunnya yang kayak gini, enak banget. Lapar ya. Ini ada abang-abang tahu. Masuk dong abang-abang tahu. Nah, kita jajan tahu dulu. Apa? Tahu. Dua. Terima kasih untuk jual air. Jual air, Bang. Beli tahu ini satunya Rp5.000. Jadi ini beli dua Rp10.000 dan enak sekali nih tahu seperti ini. Setelah menaikkan beberapa penumpang di Cibitung, ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Jadi buat teman-teman nih yang domisilinya Cibitung, sekali lagi bisa juga nih naik bus Pandawa 87 dari Cibitung menuju ke Madura. Pemberhentian selanjutnya setelah Cibitung ini adalah di Cikarang Barat nih. Ini agennya ada di sebelah sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Cikarang Barat juga bisa nih tuh. Dan ada beberapa penumpang yang naik dari sini. Kembali melanjutkan perjalanan dari Cikarang. Ini kita tes seberapa senyap di bagian dalamnya. Ini ternyata maksimalnya 79 desibel dengan kecepatan sekitar 70 km per jam tuh. Masih lumayan senyap lah ya, nggak di atas 80 desibel. Luar biasa loh ini. Paling ada suara dari atas bagasi sini aja sih. Gitu. Selain itu nggak ada suara lain. Jam setengah 3 sore, 14:20 ini kita exit lagi di Karawang Timur. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini juga bisa naiknya dari Karawang Timur. Perwakilannya ada di seberangnya perwakilan Handoyo tadi teman-teman. Nah ini kita harus putar balik dulu di SPBU depan sana karena jalanannya sempit di sini. Setelah Karawang Timur ini kita dibagikan snack. Jadi ketika penumpangnya udah naik semua, kita dibagikan snack seperti ini untuk bungkusannya berwarna coklat. Dan ayo kita lihat di bagian dalamnya kita dapat apa aja sih. Yang pertama ini kita dapat air mineral Cleo yang kecil seperti ini. Ini kita taruh di cup holdernya di sini. Kemudian kita mendapatkan ini, wih, croissant favoritku banget ini. Dan kita dapat juga ini, ada kacang dan juga ada beng-beng. Jadi kita mendapatkan 4 item, tidak termasuk dengan tahunya ya. Tahunya beli sendiri tadi. Kita mendapatkan 4 item di dalam bungkusan snacknya. Dan ternyata kita dikasih pop mie. Wah, ada pop mie mini. Dan ini sudah termasuk juga di tiketnya. Jadi kita bisa seduh di dispenser ini. Wah, ini cocok banget nih buat mengganjal lapar. Tapi aku udah buka croissantnya lagi. Perasaanku berharap suatu saat kau akan tahu bahwa di setiap doaku tanpa balasan. Ini aku cek di Google Maps kok ada merah-merah ya. Ternyata ini ada kecelakaan sih di sini tandanya ya. Ini di Kandeman nih, di jembatan ini nih. Coba ya nanti kita lihat sebentar lagi kita mau tiba di sana. Macet apa ini ya?
Nah, ini kita sudah mau sampai sebentar lagi ya di tanda merah-merah di Google Maps tadi. Ini kita di kilometer berapa ini? Aduh, nggak kelihatan lagi kilometernya. Nah, ayo kita sudah mau sampai nih. Ini jembatannya di depan kita nih. Oh iya tuh padat tuh. Ada apa itu? Kayak ada kren-kren gitu ya. Coba. Ada apa ini? Nah, ini tempatnya nih. Ini sumber macetnya nih. Ada apa ini? Wah, apaan tuh? Kenapa itu? Kontainernya. Nah, ini macetnya. Ini merah-merahnya. Wow, panjang macetnya. Inilah yang bikin tanda merah tadi di Google Maps ya. Lumayan panjang loh ini. Nah, sekarang kita melintasi PLTU Batang. Ya udah lama banget ya kita nggak liatin PLTU Batang ini. Jadi kalau siang seperti ini pemandangannya PLTU Batang. Tapi kalau malam itu keren. Dia warna kuning-kuning lampunya. Yes teman-teman, sekarang jam 17:50 menit. Ini kita sudah tiba di rumah makan Raos Eco Gringsing. Merupakan rumah makan untuk servis makan atau pemberhentian dari bus Pandawa 87 yang kita naikin. Dan ini cepet banget loh. Tadi kan kita start dari Pulau Gebang jam 13:15 menit ya. Sekarang baru 17:50 menit. Ini kita sudah sampai di sini. Kemarin kita naik Pandawa yang Madura juga, yang sleeper, itu nyampe sini juga jam seginian. Tapi kita waktu itu dari Pulau Gebang jam 11. Ini tadi kita dari Pulau Gebang jam 13, jam 1 siang. Jam segini udah sampai di sini. Cepet banget ya. Karena ya sasis tronton, horsepower-nya besar, dan dia tidak double decker, jadi jalannya bisa cepet. Luar biasa. Dan kita sudah di bus ini kurang lebih sekitar 4 jam setengah lah ya. Bis ini walaupun sudah bisa dibilang sudah bukan bis yang muda lagi ya, umurnya udah kayaknya dia ada di atas 3 tahun ya, koreksi kalau salah. Sudah di atas 3 tahun, tapi di bagian bodinya itu masih, di bagian dalam interiornya itu masih lumayan senyap, walaupun ketika ada jalan rusak itu ada beberapa bagasi yang kedengeran kayak udah berdecit gitu ya, mungkin hidroliknya udah mulai lemah. Jadi ada bunyi-bunyiannya. Tapi selain itu dalam kabinnya ini masih lumayan kedap untuk bis yang usianya sudah tidak muda lagi. Dan kalau kita lihat di bagian luarnya, ini masih mulus sekali teman-teman. Nah, mulus banget bagian luarnya. Dan kalau kita lagi istirahat makan, itu konektornya di bagian dalam membersihkan interior dan juga merapikan dari selimut-selimutnya. Jadi nanti ketika penumpangnya masuk lagi ke dalam bis, itu di dalamnya itu bersih seperti baru pertama kali naik. Dan ini selang ini lagi ngisi air ya teman-teman. Tuh, kap mesinnya juga dibuka. Asli ganteng banget ya di sini ya. Dan saat ini kita tidak sendirian. Di belakang kita sudah ada beberapa bus yang sedang melakukan servis makan juga. Tadi ada Laju Prima, tapi Laju Prima sudah jalan. Saat ini ada Mahardika lagi, dan ada Berlian Jaya, dan ini ada Laju Prima yang baru datang juga nih. Tuh. Jadi di rumah makan Raos Eco ini sedang dalam perbaikan di bagian depan maupun di bagian dalamnya. Jadi ya debunya sekarang lebih banyak, bisa kita lihat di bagian bawah tuh. Banyak debu-debunya. Ya seperti itulah. Oke, jadi sekarang kita makan dulu. Jangan lupa tiketnya dibawa, karena di tiket ini ada kupon makan. Ya, kupon makan atau voucher makan yang akan kita serahkan kepada petugas di dalam rumah makan ya. Yuk kita makan dulu. Jadi kita sudah ngambil servis makan kita, dan hari ini aku makannya nasi soto. Jadi di rumah makan ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih, salah satunya yaitu adalah nasi soto, nasi bakso, nasi rawon,
nasi goreng. Dan kali ini aku pilih nasi soto. Pengen makan nasi goreng tapi kemarin baru makan nasi goreng waktu naik Sinar Jaya dari dari Malang ke Bandung. Nah, jadi kali ini kita makan soto aja. Oke, kita makan dulu ya. Jam 18:16 setelah berhenti kurang lebih 45 menitan, ini kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Raos Echo Gringsing, dan ini udah mulai banyak bus-bus yang melakukan servis makan di rumah makan ini. Jadi kalau di rumah makan Raos Echo ini mulai dari jam 6 sampai malam ya, tengah malam itu banyak bus yang datang untuk servis makan, dan ini kacanya agak ketutup ini ya, embun teman-teman. Wah, di gerbang tol Kali Kangkung ketemu Pandawa 87 yang sleeper, itu sepertinya dari Madura juga ya. Ini kita masuk di rest area kilometer 429. Jadi di sini bus yang kita naikin itu melakukan pengisian bahan bakar. Jadi isi solar dulu nih di sini. Tidak untuk berhenti untuk istirahat atau gimana ya, cuma benar-benar isi solar aja. Setelah isi solar, wah ini langsung gaspol ini. Dari tadi kita dengan rata-rata kecepatannya 117 km per jam. Luar biasa, dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Bertemu dengan rombongan bis pariwisata TAM ini, TAM wisata ya. Ini ada beberapa bis di depan, ini satu. Terus di depannya ada lagi, ini TAM juga bukan? Oh iya, TAM juga. Ini yang kedua. Wih, bener-bener ini kencang banget ya. Disusul semua loh. Ini yang ketiga, TAM juga ya. Oh iya, ini TAM juga. Ini dengan liver yang baru. Ini yang lebih baru lagi, yang Jetbus 5, TAM juga. Di depannya apakah masih TAM juga? TAM juga, luar biasa. Konvoy. Waduh, saldo tidak cukup. Mobil pribadi saldonya tidak cukup. Kok bisa gitu lah. Memangnya nggak ada smartphone ya untuk isi saldo di HP. Jadinya gini, bikin macet di gerbang tol nih. Harusnya tadi sebelum dia masuk ke gerbang tolnya dia cek dulu sambil di jalan itu. Jadi sebelum jalan dia top up dulu. Jam 10 malam ini kita finish di depan City of Tomorrow Mall. Jadi aku turunnya di sini aja teman-teman, dan ini bener-bener cepet banget loh. Oke teman-teman, ternyata kali ini aku gagal lagi mau ke Madura. Padahal udah pesen tiketnya itu sampai ke Sumenep ya, sampai ujungnya. Tapi ternyata gagal lagi. Ternyata besok pagi itu aku ada meeting mendadak, barusan aja dikabarin. Jadi mau nggak mau aku turun di sini, di depan Mall City of Tomorrow lagi. Sama seperti waktu itu naik Pandawa yang sleeper. Dan di sini juga aku turunnya nggak sendirian, tadi berempat turunnya di sini. Jadi bisa juga naik bus Pandawa 87, turunnya di Cito ini teman-teman. Kalau yang ikut ke Madura turunnya di Cito. Kalau ikut yang Surabaya, ikut yang Pasuruan bisa turunnya di Terminal Bungurasih gitu. Dan tiketnya kalau Surabaya itu, kalau ikut yang Madura tadi ya, tiketnya kalau nggak salah 330.000 gitu. Tapi aku tadi bayarnya 450.000 karena sampai Sumenep niat awal ya kan. Cuma karena besok pagi ternyata ada meeting, ya udah kita turun di sini aja. Dan seperti biasa kita melanjutkan perjalanan nih, jalan kaki ke Terminal Bungurasih. Deket kok, paling cuma 5 menitan, sambil ngeliat bus yang lewat ke Malang ya. Jadi kalau ada bus ke Malang langsung kita stopin aja di sini sambil jalan maksudnya. Oke, nyebrang dulu ya.
Sampai di depan terminal ternyata kita tidak menemukan bis menuju ke Malang. Wah, ini ada Sugeng Rahayu. Dan ini ada Kalisari, tapi Kalisari ini bukan ke Malang. Dia dari Malang dan mau pulang ke garasinya yang ada di Surabaya, teman-teman. Oke, jadinya ini kita jalan kakinya sampai ke depan pintu keluar dari terminal Bungurasi. Wah, di Bungurasi malah kita ketemu Keandra. Ini bus yang pernah aku naikin. Wisata Komodo dari Denpasar waktu itu. Wah, ketemu ini malah. Dan ini belum ada bis menuju Malang ya. Nah, ini dia ada Akas Green. Ini dari Surabaya menuju ke Malang. Ayo, sekarang kita langsung naik aja ke bis ini. Akas Green AG05 Hino RK8. Yuk, kita naik. Ini aku baru pertama kalinya loh naik Akas Green yang ini. Dan ternyata penumpangnya full sekali. By the way, ini konfigurasi kursinya 2 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan. Wih, full banget. Berarti ini tadi dari dalam udah penuh nih. Terus ya untungnya kita masih kedapetan duduk ya. Ongkosnya ini hanya Rp20.000 saja. Hihi, murah meriah. Happy banget. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Malang dan ini sudah berada di mobil lagi. Nah, ini sebelah mobilku itu kemarin dari hari Jumat sampai hari ini masih ada teman-teman, BMW seri 7. Luar biasa. Kayaknya yang punya BMW seri 7 ini kayaknya lagi keluar kota juga. Udah 3 hari belum pulang dan akhirnya kita sampai juga di Malang. Itu luar biasa loh, Pandawa 87 yang kita naikin tadi. Waktu itu kan kita pernah naik yang sleeper ya. Sleeper yang Madura. Sampai di tempat tadi kita turun itu sama jamnya, sekitar jam setengah 11 malam. Nah tadi itu kan kita berangkatnya jam 1 lewat ya, nyampainya sama juga jam segitu. Waktu itu kan kita naik yang Pandawa dari Pulau Gebang kalau nggak salah jam 11. Jadi selisih pemberangkatannya 2 jam tapi nyampainya bareng. Waktu tibanya sama, luar biasa. Dan Pandawa 87 bisa teman-teman jadikan rekomendasi untuk perjalanan teman-teman dari Jakarta, dari Tangerang, itu startnya dari Polres ya, ke Madura ataupun sebaliknya. Ya jadi seperti itu aja teman-teman perjalanan kita kali ini dari Jakarta menuju ke Surabaya, dan bisnya melanjutkan perjalanan menuju ke Madura. Kemungkinan sampai di Madura itu paling jam 3 pagi ya. Jadi masih ada waktu dari Surabaya ke Madura itu sekitar 4 jam setengah gitulah. Jadi ya seperti itu aja perjalanan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Dan ini mata sudah mau tertutup ya karena ngantuk banget. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.